tugas wawancara kepala sekolah di CGP saya, dan saya akan mewawancara Ibu. Semoga Ibu ada waktu ya. Ya, Oke. silakan. Pertanyaan saya ini terkait dengan pengambilan keputusan oleh kepala sekolah. Jadi yang pertama saya tanyakan, selama Ibu menjadi kepala sekolah di SMK Negeri 5 Seni dan Industri Kreatif Jayapura ini, adakah satu masalah yang Ibu hadapi sebagai pimpinan yang terkait dengan masalah dilema etika? Ya, baik, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya yang terkait dengan persoalan namanya masalah di satu lembaga itu pasti tapi yang berkaitan dengan dilema etika, ada persoalan yang sampai saat ini yaitu tentang tata tertib sekolah. Mengenai tata tertib sekolah, di mana yang masih jadi dilema ya, sebagai pimpinan salah satu yang jadi dilema etika buat saya yaitu terkait kedisiplinan ya, tata tertib sekolah, di mana siswa sampai saat ini mereka masih dikatakan terlambat masuk ke sekolah, di mana sekolah memiliki aturan bahwa jam 7.00 siswa wajib sudah harus ada di sekolah. Tetapi karena masih ada siswa yang terlambat hadir di sekolah, menyebabkan ya terlambat juga masuk ke kelas mengikuti pembelajaran. Iya, jadi disiplin ya di sini yang menjadi persoalan. Pertanyaan kedua, jadi dengan disiplin ini bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus yang ada kepentingan sama-sama benar dengan nilai kebajikan? Iya, keputusan yang terkait dengan kasus-kasus yang di sekolah ini saya dapat mengambil atau menyelesaikan persoalan ini dengan mengacu kepada 4 paradigma dan juga ada 3 prinsip serta 9 langkah pengambilan keputusan. Jadi saya mengacu kepada 3 hal tersebut. Jadi untuk menyelesaikan masalahnya dilewati dengan ini ya. Baik, yang ketiga ini ya Bu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Terkait dengan tata tertib ya. Iya. Ya. Jadi langkah-langkah yang saya ambil dalam bagaimana menangani siswa yang masih melanggar tata tertib, terutama mereka yang masih terlambat, yaitu yang pertama adalah melakukan koordinasi dengan wakase kesiswaan dan juga bimbingan konseling dan guru piket serta wali-wali kelas. Jadi itu langkah-langkah yang saya bisa mengambil untuk bisa dapat menyelesaikan kasus siswa dalam pelanggaran tata tertib sekolah, terutama di kedisiplinan mereka. Nah, kalau seperti itu berarti hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dari kasus dilema etika tadi? Iya, baik, terima kasih. Hal-hal yang saya ambil untuk menjadi langkah dalam menyelesaikan kasus dilema etika, yaitu menyelesaikan persoalan anak-anak yang masih melanggar kedisiplinan dengan cara
dapat menyelesaikannya bersama dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti wakasiswaan, bimbingan konseling, guru piket serta wali kelas dan juga orang tua siswa. Melibatkan orang tua siswa dalam penyelesaian persoalan anak dalam kedisiplinan mereka. Baik Bu, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Ibu dalam suatu kasus atau masalah itu punya jadwal-jadwal tertentu untuk mengambil keputusan, atau ada hal atau langkah-langkah lainnya dalam pengambilan keputusan atau menyelesaikan masalah? Biasanya Ibu mengambil keputusan itu seperti apa? Iya, jadi untuk menyelesaikan masalah, kalau jika masalah yang urgen, yang sangat urgen yang dilakukan oleh anak, maka kami harus menyelesaikannya langsung di tempat. Jadi menyelesaikannya langsung di tempat pada saat itu juga. Tetapi kalau masalah yang dilakukan oleh siswa yang masih dikategorikan belum urgen, Assalamualaikum Ibu, mohon maaf saya bisa ganggu waktunya sebentar. Waalaikumsalam Mbak, boleh? Mungkin ada yang bisa saya bantu? Oke, begini, saya ini Nurlina, calon CGP Angkatan 9. Ada tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait praktek kami, yaitu pengambilan keputusan. Nanti akan ada beberapa pertanyaan untuk Ibu Kepala Sekolah. Begini Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, kasus-kasus yang memiliki dua kepentingan yang sama-sama benar adalah paradigma dilema etika seperti yang saya kemukakan, adalah dilema rasa keadilan lawan rasa kasihan, di mana saya akan memberikan sanksi kepada teman sejawat seandainya beliau atau mereka melakukan kesalahan ataupun apa istilahnya, misalnya ada kasus kadang-kadang guru saya ada yang terlambat, sering. Kalau terlambatnya sekali dua kali nggak apa-apa ya, saya amatin itu terlambatnya hampir setiap hari. Jadi itu pasti mempunyai masalah, nggak tahu apa masalahnya, itu bisa kita identifikasi sebagai permasalahan yang dilema juga bagi saya. Jadi seperti itu, karena kita sebagai guru kan istilahnya guru itu digugu dan ditiru. Kalau siswanya terlambat dikasih sanksi, gurunya setiap hari nggak dikasih sanksi, namanya kan rasa keadilan saya nggak ada nanti. Jadi ada rasa keadilan juga, jadi ya seperti itu. Jadi pasti menimbulkan dilema bagi saya tentang permasalahan dari guru, siswa pun juga sama. Jadi seperti itu. Oke. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa saja yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam membuat keputusan? Oke, jadi langkah-langkah yang saya lakukan, kalau memang itu saya dengar dulu, biasanya kan meskipun saya juga melihat kadang-kadang laporan dari rekan-rekan, pasti ada ya satu bilang begini, Ibu kenapa begini, Ibu itu kenapa tidak diapa-apain, jangan sampai ada anak Mas, kadang-kadang bilang begitu. Jadi di situ saya cross check dulu apakah benar faktanya, ya memang saya sudah cross check benar. Beliaunya saya panggil, tentunya kita diskusi bersama, mencari solusi bersama, dan jangan sampai beliaunya mengulangi kesalahan yang sama. Jadi seperti itu. Jadi kita biasanya saya panggil dulu secara pribadi di sini, kita tanya apa masalahnya, kenapa bisa terlambat. Kalau terlambat sekali dua kali, oke lah. Tapi kalau
terlambatnya Terus-terusan. terus-terusan Jadi pasti kebiasaan. jadi ya. kebiasaan, dan itu akan menimbulkan kecemburuan di guru-guru yang lain. Pasti di mana-mana itu pasti ada ya. Iya. Jadi jangan sampai ada bahasa-bahasa iya jadi anak emas, kadang-kadang ada sampai terlibat terlontar seperti itu, pernah saya dengar juga. Jadi ya sudah, caranya ya sudah, saya panggil dulu secara pribadi, kita tanya masalahnya apa, kita cari solusi, ya saya kasih istilahnya pembinaan ya, Ah, sekali 2 kali. Oke, kalau sudah menunjukkan perubahan ya sudah, sudah berarti Kita- berhasil. bukan berhasil ya, mencoba untuk Coba, oke. Oh gitu ya Bu. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Oke ya, untuk mengambil keputusan tentunya saya menggunakan prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Di sini saya ada 3 ya. Yang pertama berbasis peraturan. Biasanya kan di sekolah kita sebagai ASN pasti punya aturan ya. Jadi kalau kita disuruh datang jam 7 ya sebaiknya sebelum jam 7 sudah datang. Kalau mungkin bolehlah terlambat sekali 2 kali dengan alasan yang bisa diterima. Oke, tapi kalau istilahnya terlambatnya setiap hari itu berarti kebiasaan, dan itu akan menjadi apa ya yang tidak baik untuk teman-teman, untuk menjadi apa istilahnya pengaruh buruk bagi rekan-rekan lainnya, apalagi untuk siswa. Iya. Oke. Dan selanjutnya bisa juga kita menggunakan berpikir rasa peduli. Kadang-kadang kepedulian kita sebagai kepala sekolah, tentunya kalau anak buah ya, rekan kita punya masalah, tentunya ada kepedulian kita juga. Jadi apa sih sebetulnya yang menimbulkan, istilahnya menyebabkan beliau kok seperti itu, yang mungkin kalau kita biarkan akhirnya beliau berpendapat tidak apa-apa kok, tidak apa-apa, akhirnya kan istilahnya ya sudah ya. Tapi saya sebagai kepala sekolah tentunya tidak bisa membiarkan hal itu terus menerus, dan saya harus mengambil keputusan meskipun ada rasa kepedulian karena alasannya, tapi ya saya sebagai kepala sekolah tentunya harus memberikan tindakan yang tegas. Dan yang terakhir mungkin hasil akhir ya Mbak. Hasil akhir itu biasanya kita mengambil keputusan itu waktu apa ya, rapotan. Kalau kita menentukan kenaikan kelas itu kadang-kadang hasil akhir kan harus ada. Jadi itu kita melibatkan semua komponennya ada di sekolah, guru, wali kelas, BK juga untuk menentukan sebuah keputusan. Jadi saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri, pasti kolaborasi dengan rekan-rekan guru ataupun komponen-komponen yang terkait di dalam. Jadi seperti itu. Kita lanjut nih. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, yang rasa keadilan dan rasa kasihan. Jadi kalau rasa keadilan kan saya harus membuat keputusan yang sama untuk semua rekan guru. Kasihan. Nah, kadang-kadang kita rasa kasihan itu ya alasan mereka kalau punya masalah apa, yaitu terkadang ya karena sama-sama benar. Saya harus memikirkan dengan teliti, baik istilahnya apa ya, saya tidak boleh gegabah, dan tentu saja memakai nilai-nilai kebajikan. Contohnya ya kalau bisa kita maklumi ya oke lah, istilahnya alasannya kalau masuk akal ya bolehlah, alasan itu bisa kita terima, tapi tidak kita kasih toleran. Tapi kalau terus-terus ya tentunya itu bukan apa istilahnya, bukan suatu apa ya, itu menjadi tantangan juga sih Mbak. Kadang-kadang ya tidak mudah jadi kepala sekolah, mengambil keputusan itu tidak mudah ternyata. Oke. Jadi kalau misalnya di sini rasa kasihan bisa dikatakan kasihan di atas kasihan gitu ya. Itulah kadang ya kita sebagai ibu tentunya pasti akan merasakan hal yang sama, apalagi alasannya yang menyangkut keluarga dan anak-anak. Itu kadang-kadang yang kita agak ya itu dilema, beratnya di situ. Boleh. Apakah Ibu memiliki sebuah tata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuknya atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu jalankan?
Oke ya Mbak, itu kalau saya lihat permasalahannya dulu. Jadi tidak semua masalah harus diselesaikan sekarang juga. Jadi tergantung bagaimana sih masalah itu, apakah sifatnya urgent atau bisa kita pending dulu sebentar. Maksudnya bukan sebentar ya, tetap harus diselesaikan tapi kita butuh waktu yang agak lama. Jadi kita cross check dulu apa sih masalahnya. Kalau memang masalah itu urgent, ya harus saya putuskan sekarang. Tapi kadang-kadang tidak saya putuskan sendiri, saya minta solusi ke rekan-rekan yang lebih senior biasanya, jadi ya pertimbangan. Jadi nggak bisa saya langsung, nanti saya dikira diktator kalau saya langsung sekarang putuskan harus A, kan tidak boleh seperti itu bukan itu juga tidak baik juga nanti efeknya. Jadi tergantung, kalau memang permasalahannya bisa diselesaikan secepatnya ya kita selesaikan, tapi kalau masalah itu bisa kita pending ya kita cari jalan keluar yang terbaik untuk sebuah hasil untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Tentunya kita kan butuh waktu juga, tidak harus sekarang perlu pertimbangan juga. Jadi seperti itu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya tentunya saya nggak bisa mengambil keputusan sendiri Mbak, tentunya saya butuh teman untuk memberikan solusi. Biasanya saya ngambil rekan-rekan yang sudah senior, yang banyak pengalaman, itu akan saya mintain pendapat bagaimana sih solusi masalah yang bisa diambil dengan permasalahan yang terjadi. Bisa juga dari biasanya sih kepala TU itu tata usaha. Itu biasanya beliaunya dekat dengan, ya bukan dekat ya, memang kewajiban saya untuk sharing dengan beliau juga bagaimana sih Mbak kalau apa istilahnya ada permasalahan seperti ini sebaiknya seperti apa. Jadi saya tetap konsultasi dengan rekan-rekan yang saya rasa bisa membantu saya. Jadi seperti itu. Yang bisa memberikan keputusan yang bijaksana. Betul. Gitu ya. Oke Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik atau hikmahnya dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika ini? Jadi pembelajaran yang bisa saya ambil di sini Mbak, bahwa untuk pengambilan keputusan dilema etika itu perlunya kerjasama. Di semua lini di lingkungan sekolah ini kerjasama semua komponen sekolah, kolaborasi, kerjasama, dan terutama adalah komunikasi. Komunikasi itu sangat-sangat penting menurut saya, karena kadang-kadang kita komunikasi yang salah bisa menimbulkan masalah. Kadang-kadang tiap guru, tiap komponen di sini kan mempunyai latar belakang yang berbeda, menyikapi masalah dari sudut pandang yang berbeda juga. Jadi ya sebaiknya ya perlu adanya kerjasama dan terutama komunikasi yang baik, itu akan menurut saya bisa menyelesaikan masalah. Jadi komunikasi ini bisa memberikan penjelasan kepada yang lain untuk sama persepsinya ya. Untuk menyamakan persepsi perlunya komunikasi. Kadang-kadang maksudnya si A begini, si B begini, padahal sama-sama benar. Tapi kadang-kadang sudut pandangnya berbeda. Ya lebih baik kita duduk bersama, kita selesaikan bersama. Itu nanti mungkin hasilnya akan lebih baik untuk menghadapi sebuah masalah yang harus kita lalui. Jadi seperti itu. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas penjelasan, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kami. Semoga Ibu selalu sukses, sehat selalu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.